Usai kalahkan timnas Indonesia, hanya 6 pemain yang pulang ke Argentina. Tercatat hanya ada 6 pemain Argentina yang dikabarkan kembali ke negaranya usai menjalani uji coba melawan timnas Indonesia. Duel antara timnas Indonesia versus Argentina sendiri telah terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Juni 2023, lalu. Pada kesempatan itu, Argentina meraih kemenangan dengan skor 2-0. 2 gol tim asuhan Lionel Scaloni dicetak oleh Leandro Paredes, 38, dan Cristian Romero, 55. Tak berselang lama dari laga tersebut, rombongan Argentina langsung pulang ke negaranya. Dilansir bolasport.com dan TC Sports, para pelatih hingga pemain telah tiba di Argentina pada Rabu, 21 Juni 2023, pagi. Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, staf kepelatihannya dan sekelompok pemain kembali pada dini hari Rabu ini dan tiba di Bandara Ezeiza setelah memainan 2 perandingan persahabatan pada FIFA Matchday di benua Asia. Delegasi yang diketuai oleh Presiden AFA, Claudio Tapia, tiba Rabu ini dengan penerbangan charter dari Jakarta, Indonesia. Di mana Argentina mengalahkan tim Indonesia 2-0 Senin lalu, tulis TC Sports. Lebih lanjut, TC Sports menyebut hanya ada 6 pemain yang kembali ke Argentina. Mereka adalah Leandro Paredes, Nahuel Molina, Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, Alexis Mac Allister dan Nicolas Gonzalez. Sedangkan pemain lainnya rupanya memiliki agenda tersendiri. Ada yang kembali ke klubnya. Tapi ada pula yang menghabiskan waktunya dengan berlibur. Di antara para pemain yang kembali ke Argentina adalah Leandro Paredes, Nahuel Molina, Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, Alexis Mac Allister dan Nicolas Gonzalez, yang melakukan perjalanan bersama Scaloni dan anggota delegasi lainnya. Para pemain lain yang disebutkan oleh pelatih kembali ke Eropa. Atau tinggal di tujuan lain untuk memulai liburannya, tuturnya. Sementara itu, Argentina rupanya tak hanya menantang timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Juni 2023. Argentina juga melakukan uji tanding melawan Australia pada tanggal 15 Juni 2023. Berlangsung di Cinta, Lionel Messi dan kawan-kawan meraih kemenangan atas Australia dengan skor 2-0. Hernando Ari kiper idaman, Shin Tae-yong perlu ulang kembali rencana 2 tahun silam untuk isi nomor 1 timnas Indonesia. Hernando Ari bisa jadi kiper idaman Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia, mengulang kembali rencana yang 2 tahun silam gagal diwujudkan. Hernando Ari tampil saat laga timnas Indonesia versus Argentina pada Senin, 19 Juni 2023. Meski kebobolan 2 gol, kiper Persebaya Surabaya itu bermain cukup apik dengan beberapa penyelamatan. Laga lawan Argentina merupakan momen comeback Hernando Ari untuk timnas Indonesia senior sejak terakhir kali bermain melawan Timor Leste selama 16 menit pada 30 Januari 2022. Jika melihat perjalanannya 2 tahun belakangan, kemungkinan Hernando Ari sejak awal dipilih Shin Tae-yong sebagai kiper nomor 1 timnas Indonesia. Hal ini tercermin dalam keputusan Shin Tae-yong di Piala AFF 2020 yang digelar Desember 2021. Di partai awal lawan Kamboja, Shin Tae-yong menurunkan Syahrul Trisna sebagai kiper. Lalu di partai kedua lawan Laos, Hernando Ari bermain selama 90 menit. Pada partai ketiga lawan Vietnam, sejatinya Hernando Ari disiapkan sebagai kiper utama namun ia cedera saat pemanasan jelang laga. Sejak saat itu, Nadeo Argawinata jadi andalan Shin Tae-yong hingga turnamen berakhir. Upaya untuk mengembalikan Nando jadi kiper nomor 1 timnas Indonesia tampak dilakukan Shin Tae-yong saat Garuda berlaga 2 kali lawan Timor Leste pada FIFA Matchday Januari 2022. Nando bermain selama 16 menit pada laga kedua menggantikan Nadeo Argawinata. Namun setelah momen itu, musibah menimpa Hernando Ari karena menderita cedera bahu yang membuatnya harus absen lama. Nando melewatkan kualifikasi Piala Asia 2023, FIFA Matchday September 2022 dan Piala AFF 2022. Pada akhirnya, Hernando sembuh dari cederanya dan masuk skuad timnas U22 Indonesia untuk SEA Games 2023. Tampil solid, Hernando Ari pun sukses mengantarkan pasukan Indra Syafri meraih emas di ajang 2 tahunan itu. Elkan Bagot kaget saat bek timnas Argentina Cristian Romero minta jersey timnas Indonesia kepunyaannya.
Elkan Bagot kaget saat bek timnas Argentina Cristian Romero minta jersey timnas Indonesia kepunyaannya. Momen itu terekam kamera, yang pada akhirnya Elkan dan Romer saling bertukar jersey. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja menelan kekalahan dari Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Skuad Garuda bertekuk 2 gol tanpa mampu membalas dari sang juara dunia. Argentina unggul 2 gol lewat aksi Leandro Paredes di babak pertama pada menit ke-38. Kemudian, La Albiceleste, julukan Argentina, kembali mencetak gol kedua via sundulan Cristian Romero pada menit ke-55. Kelar laga, ada satu momen menarik antara pemain timnas Indonesia dan Argentina. Momen yang dimaksud, ketika Elkan Bagot meminta jersey bek Argentina, Cristian Romero. Elkan Bagot tampak kaget melihat Romero bersedia menerima pertukaran jersey. Usut punya usut, Romero juga ingin mendapatkan jersey Elkan Bagot. Elkan Bagot berhasil mendapatkan jersey pemain Tottenham Spurs pencetak gol kedua timnas Argentina, yakni Cristian Romero, tulis Fakta Sepak Bola, dikutip Senin, 19 Juni 2023. Bagot sempat terlihat sedikit terkejut saat Romero ternyata ingin meminta jersey Bagot juga, timpal cuitan Fakta Sepak Bola. Sebatas informasi, kedua pemain itu memang merumput di Liga Inggris. Elkan Bagot bermain untuk Cheltenham Town, klub kasta kedua Liga Inggris. Sementara Cristian Romero merupakan bek andalan Tottenham Hotspur, yang notabene tim divisi pertama Liga Inggris. Dengan pertukaran jersey itu, besar harapan publik sepak bola tanah air. Karir Elkan Bagot bisa moncer seperti Cristian Romero. Terlepas dari itu, timnas Indonesia gagal mengejutkan publik sepak bola dunia. Atas kekalahan itu, skuad Garuda harus banyak berbenah. Apalagi, Elkan Bagot dan kawan-kawan bakal mentas di Piala Asia 2023, yang berlangsung pada Januari 2024 mendatang. Update ranking FIFA Timnas Indonesia dan Malaysia hari ini, Rabu 21 Juni 2023. Skuad Garuda melorot, Harimau Malaya naik. Update ranking FIFA Timnas Indonesia dan Malaysia hari ini, Rabu 21 Juni 2023. Selagi skuad Garuda julukan Timnas Indonesia mengalami turun peringkat, Malaysia naik 2 tingkat. Timnas Indonesia telah melalui 2 pertandingan besar di FIFA Matchday Juni 2023 ini. Sayangnya, keduanya berakhir tanpa kemenangan untuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari laga-laga kontra Palestina, 0-0, dan Argentina, 0-2. Namun, kedua hasil minor tersebut membuat timnas Indonesia turun di peringkat FIFA. Tadinya ada di peringkat ke-149, timnas Indonesia kini ada di urutan ke-150 dalam ranking FIFA. Timnas Indonesia sebenarnya meraih tambahan 1,32 poin dari 2 laga kontra Palestina dan Argentina. Namun, Botswana meraup 15,07 dan melesat 5 tingkat hingga mengisi peringkat ke-147. Di sisi lain, timnas Malaysia hanya bermain menghadapi Kepulauan Solomon dan Papua Nugini pada FIFA Matchday Juni 2023 ini. Keduanya berhasil diakhiri kemenangan oleh Harimau Malaya julukan Timnas Malaysia. Timnas Malaysia menggasak Kepulauan Solomon dengan skor 4-1 dan kemudian Papua Nugini dengan skor telak 10-0. Imbasnya, Malaysia pun mendapatkan tambahan 9,45 poin dari kedua laga tersebut. Kini, Malaysia berada di peringkat ke-136 ranking FIFA, naik 2 tingkat dari sebelumnya. Dengan demikian, ada jarak 14 tingkat di antara timnas Indonesia dan Malaysia pada saat ini. Meskipun begitu, timnas Indonesia tetap bisa mensyukuri hasil dari FIFA Matchday Juni 2023 kontra Palestina dan Argentina. Memang laga-laga kali ini bukan sekadar untuk meraih poin untuk ranking FIFA, melainkan juga untuk menempa mentalitas para pemain menjelang Piala Asia 2024.